Hari ini kita masuk saudara kepada perenungan tentang kerendahan hati saudara. Seri yang kedua bahwa kerendahan hati itu membuka perkenanan Tuhan saudara. Minggu lalu kita diingatkan tentang kita dipanggil untuk menjadi anak Tuhan yang rendah hati, tapi tidak berhenti di situ. Humility atau kerendahan hati itu membuka perkenanan Tuhan. Kalau dalam bahasa Inggris itu membuka favor-nya Tuhan saudara. Membuka berkat anugerah kasih karunia Tuhan yang terbaik bagi kita. Saudara, mari kita buka Amsal pasal 18 ayat 12. Amsal pasal 18 ayat 12, Saudara. Satu ayat Saudara yang kita menjadi dasar perenungan kita pada pagi hari ini, yang di gereja maupun yang di rumah boleh membuka Alkitab. Amsal 18 ayat 12, ini ayat yang pendek Saudara. Bapak Ibu boleh menghafalnya, sederhana sekali. Mari kita baca yang sudah ketemu, katakan amin. Kita baca bersama-sama. Amsal 18 ayat 12. 1, 2, 3. Tinggi hati mendahului kehancuran, tapi kerendahan hati mendahului. Oke, sekali lagi saudara, tinggi hati mendahului kehancuran, tapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Saudara, dikatakan sebelum ada terjadi kehancuran, tinggi hati itu terjadi dulu, saudara. Apa itu tinggi hati? Itu kesombongan. Orang yang sombong dikatakan oleh firman Tuhan berujung kepada kehancuran yang pasti akan terjadi kepada dia. Entah dalam waktu dekat atau waktu yang panjang. Orang yang sombong, yang tinggi hati, itu membonceng namanya kehancuran dalam hidupnya. Tapi orang yang rendah hati dikatakan oleh firman Tuhan akan mendapat kehormatan, saudara. Dan kita belajar di Amsal berapa banyak kita diingatkan bahwa kehormatan lebih berharga daripada kekayaan. Betul saudara? Nama baik lebih banyak, lebih berarti daripada harta yang berlimpah. Kehormatan adalah salah satu hal yang harus kita miliki dalam hidup ini, dan Tuhan ngomong hanya orang yang rendah hati yang akan mendapat berkat kehormatan. Saudara, orang yang sombong itu berapa kali disinggung dalam firman Tuhan, itu dibenci oleh Tuhan. Dosa kesombongan adalah satu dosa yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri pun dia adalah Allah yang kalau kita pikir saudara dalam kehebatannya dia berhak untuk sombong, tapi dia tidak memilih itu sombong saudara. Dia terus meneladankan, yuk jadi orang yang rendah hati. Waktu Yesus datang ke dunia saudara, dia pribadi yang rendah hati. Kita manusia yang terbatas, seringkali jatuh dalam kesombongan, padahal punya banyak keterbatasan. Saudara, telinga orang sombong, apakah Bapak Ibu setuju dengan kalimat ini? Telinga orang sombong itu tertutup untuk nasihat. Egonya membuat orang sekeliling itu dipandang kecil, saudara. Mengapa orang sombong bakal hancur, saudara? Karena orang sombong merasa dirinya paling hebat, paling tahu. Betul, saudara? Paling berpengalaman, paling berumur. Nah, yang sudah tua ini. Akibatnya mereka nggak mau dengar nasihat. Paling berposisi, punya kedudukan tinggi. Agak susah menerima nasihat, saudara. Bahayanya lagi, mereka tidak tahu bahwa mereka dalam keadaan yang butuh ditolong, butuh dinasehati. Mereka sedang berada di jalan yang tidak baik. Tapi orang yang sombong, saudara, bakal hancur karena telinganya budek, saudara, dengan nasihat yang baik. Dinasehati anak nggak mau dengar, dinasehati pasangan nggak mau dengar, dinasehati sahabat nggak mau dengar, dinasehati pendeta nggak mau dengar. Sombong, saudara. Nggak, aku yang paling tahu. Bahkan baca firman Tuhan pun telinganya tertutup, saudara. Mengapa, saudara? Ego. Menganggap aku yang paling tahu. Nah, firman Tuhan ini bukan hanya tertuju kepada satu dua orang, tapi Tuhan mengingatkan kita, baik yang sudah berumur, yang sudah berkeluarga atau masih yang single, hai anak-anak muda, kesombongan itu dosa yang susah dicermati, saudara, oleh pelakunya. Mengapa? Karena kesombongan seringkali menjadi satu penyakit karakter yang diam-diam diam-diam memasuki kehidupan kita. Yang mengubah karakter orang, saudara. Yang dulu, saudara pernah temukan tidak?
Ada orang-orang yang dulu, entah itu 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, waktu kita ketemu orang nih rendah hati, panggil nyahut, "Oi, apa kabar?" Dia balas, "Apa kabar?" Cara bicara nggak tinggi-tinggi, nadanya nggak tinggi-tinggi, rendah hati lah. Tapi entah kenapa 10 tahun kemudian kita ketemu dia, dia berubah Saudara. Berubahnya bukan berubah baik lagi, berubah sombong. Dari mana kita tahu dia sombong? Dari perilaku Saudara. Kita akan katakan dengan sederhana, dari perilaku kelihatan orang sombong itu seperti apa. Susah diajak ngomong sekarang, ngomongnya tinggi-tinggi, mandang kita kayak orang kecil padahal kita ini teman dari dulu. Saudara, saya percaya setiap kita pasti berubah. Betul Saudara ya? Setiap kita pasti berubah. Tuhan mendorong kita untuk menerima namanya perubahan. Setiap kita pasti berubah. Saudara kalau ketemu teman lama, teman SMA kayak tetangga dulu kayak yang sekarang pindah, ketemu lagi. Apalagi Saudara, mantan karyawan kayak kita akan lihat Saudara berubah ya. Saya sendiri punya teman-teman angkatan Saudara, hamba Tuhan. Yang kami sudah berpisah 2010. 14 tahun sudah berpisah. Hari ini kalau ketemu dengan mereka, saya percaya, saya akan melihat mereka udah berubah. Berubah apa? Oh, sudah punya anak. Oh, pola pikir berubah. Mereka lihat saya pun akan berubah. Tapi yang negatif itu sudah waktu berubah sifat dari yang dulu baik, jadi yang tidak baik. Itu yang tidak Tuhan inginkan. Dan kesombongan seringkali diam-diam mengubah anak yang dulunya rendah hati jadi sombong, Saudara. Teman yang dulunya rendah hati jadi sombong. Kesombongan adalah dosa yang harus kita waspadai karena masuknya diam-diam mengubah kita. Tidak ada Saudara orang yang bercita-cita untuk sombong. Betul? Tidak ada orang yang dilahirkan berniat, "Aku mau jadi orang sombong nanti kalau dewasa." Tidak ada Saudara. Maunya sukses. Betul Saudara ya? Diberkati Tuhan. Harmonis rumah tangga. Tidak ada yang bercita-cita jadi sombong. Tapi kenyataan hidup, banyak orang yang tanpa diinginkan dia jadi sombong, tidak mau dengar nasihat. Padahal Saudara, ada satu kejadian yang menarik. Tuhan Yesus, waktu kisah 5 roti dan 2 ikan. Saudara masih ingat ya? Pasti ingat kita sering khotbahkan itu. Kan para murid kebingungan. Tuhan dari mana kita kasih makan ini? Ribuan orang, Saudara ya. Tidak ada makanan. Tuhan itu kan Maha tahu, Saudara. Dia pasti tahu solusinya. Dia Allah. Dia bisa baca situasi beberapa jam ke depan, beberapa ratus jam kemudian pun dia pasti tahu. Dia Allah penyelesai masalah. Tapi dalam satu perikop, Saudara, dikatakan demikian. Tuhan panggil salah seorang muridnya dan dia bertanya, "Kita ini kira-kira harus buat apa ya, Filipus?" Namanya Filipus ini murid. Tanya Tuhan sama dia. Padahal ayat Alkitab mengatakan, Yesus sendiri sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Ya, Saudara ya, Tuhan sudah punya solusi. Dia sudah tahu kira-kira harus buat apa. Tapi Tuhan tetap mau tanya Filipus. Filipus, kita harus buat apa ini? Seperti orang yang butuh dibantu, Saudara. Padahal dia Tuhan. Tuhan kasih teladan apa? Rendah hati. Sehebat-hebatnya engkau, rencana dalam tanganmu. Jangan ragu minta nasihat. Filipus kasih nasihat. Ada Andreas, murid yang lain ngomong, "Tuhan ada anak kecil punya 5 roti dan 2 ikan." Lalu bla bla bla, Saudara tahu kelanjutan ceritanya. Terjadi mujizat. Sampai hari ini akhirnya kita tidak tahu Saudara apa rencana Yesus yang pribadi. Kita tidak pernah tahu karena Yesus punya rencana, rencananya dia tidak jalankan, dia bawa rencana muridnya namanya Andreas. Ya sudah, panggil itu anak kecil. Sampai hari ini kita tidak tahu apa the true plan, rencana yang Tuhan ingin lakukan sebenarnya. Tapi Tuhan ada hati, minta nasihat. Nah, orang sombong, Saudara, nggak mau minta nasihat. Dan kalau dia tidak minta nasihat dan dia salah, dia akan menuju kepada kehancuran. Saudara, ego ini harus kita atur. Hidup ini butuh punya ego. Ego tuh ya mirip lah dengan gengsi, Saudara ya, harga diri. Butuh, Saudara. Jangan jadi orang yang saya dulu diajar oleh pendeta Wendy. Jadi orang, ya, Ming, ingat, jadi orang, kau jangan takut malu, tapi kau harus tahu malu. Tahu bedanya?
Nah, saya ingat nih kalimat Pendeta Wendy, dulu kami diajar anak muda, "Kalian nggak apa-apa, jangan takut malu, tapi harus tahu malu." Setelah kita diajar terus, waktu kami masih remaja, "Yuk buat salah nggak apa-apa, coba hal baru. Di depan tampil jelek sudah nggak apa-apa, malu dikit, perbaiki. Jangan takut malu." Tapi jadi orang harus tahu malu, Saudara. Saudara setuju? Harus tahu malu. Makan kiro-kiro kalau ke rumah orang, ya. Datang tegur, pulang harus jangan terlalu lama waktu bertamu, harus tahu malu gitu. Tapi kita butuh ego dalam konteks yang positif, kita butuh Saudara, tapi jangan sampai ego membuat kita memandang orang lain jadi kecil. Kita sering melihat gambaran orang yang sombong itu kayak orang di atas gunung, Saudara. Dia berdiri di atas puncak, dia melihat semua orang itu kecil di bawah. Tapi dia lupa, orang yang di bawah pun nengok dia juga kecil sebenarnya, sendirian di atas. Nah, Saudara, orang yang sombong, dia bisa menyalahgunakan posisinya untuk merendahkan orang lain, untuk memandang kecil orang lain. Tuhan Yesus tidak demikian, Saudara. Sekalipun dia Tuhan, dia tidak pernah rendahkan para murid. Saya minggu lalu 2 minggu lalu saya khotbah mengingatkan Saudara, bedakan tegas sama kasar, Saudara. Ucapan yang tegas tidak pernah merendahkan orang lain. Kalau sudah merendahkan orang lain itu kasar. Tuhan tegas dengan orang Farisi, tegas dengan orang Saduki yang tidak punya iman yang kepada Tuhan. Tegas tapi tidak pernah kasar. Padahal dia layak sebenarnya kalau dipikir, dia adalah Tuhan. Bahkan para muridnya pun Saudara, Petrus sombong berkata, "Sebelum berkata Tuhan," sorry, saya salah ngomong. Saya salah ngomong, Saudara. "Semua orang boleh menyangkal Engkau Tuhan, aku tidak akan menyangkal Engkau." Tuhan Yesus ngomong, "Petrus, sudahlah. Sebelum ayam berkokok besok, engkau sudah menyangkal aku." Berapa kali, Saudara? 3 kali. Ayam belum berkokok 2 kali, Petrus sudah 3 kali. Lebih banyak kau daripada ayam. Tapi Tuhan tidak merendahkan. Tuhan tegur dia baik-baik. Nah, orang yang sombong, Saudara, sering menyalahgunakan posisinya untuk merendahkan orang lain. Nah, Saudara, jangan kita jadi orang yang sombong. Sekalipun kau hari ini lebih kaya daripada orang lain, lebih jaya daripada orang lain, jangan pernah jatuh dalam kesombongan, karena akan mendahului kehancuran. Sebaliknya, Saudara, orang yang rendah hati, sekalipun dia banyak tahu, Saudara, tapi masih punya hati yang siap untuk diajar. Orang yang rendah hati masih mau diajar. Saudara, Musa, salah satu tokoh di Perjanjian Lama, waktu dia pimpin umat Tuhan keluar dari Mesir, 2 juta umat Tuhan, Saudara. Dia kelelahan menghadapi banyak keluhan-keluhan. Saudara, kita pendeta di gereja ini, pastor aja ada 3. Jemaat kita ada berapa, Saudara? Kalau ditotalin, berapa? Saudara tahu jemaat kita ada berapa kira-kira? Kalau ditanya Fuimtong GFCC jemaat berapa kita? Saudara mau jawab berapa? 2.000? 2.000? Kok dari 2.000 dari mana? Kau tidak melihat banyaknya para malaikat di gereja ini. Saudara ya. Jemaat GFCC? Sekitar 200 lah kita ngomong. Ngurus yang 200 ini saja, Saudara. Para hamba Tuhannya makin gemuk atau makin kurus, Saudara? Saudara kebetulan lihat yang di depan ini agak kurus. Yang minggu lalu khotbah, saya bercanda, pendeta tidak boleh gemuk dua-duanya. Siko gemuk, siko harus kurus, Saudara. Jadi ada pembelaan dikit. Bercanda, Saudara ya. Saudara bayangin, ngurus 200, Bapak Ibu yang punya karyawan, punya toko, ngurus 20, bisa pusing nggak kadang ngurus yang cuma 20? AI, Haitian, 20, 30, pernah makan hati nggak AI? Sin, nggak juga. Kayak SM AI, kayak SM mirip nggak itu? Kayak SM ada. Siapa lagi yang punya usaha, punya bawahan ya, Saudara ya? Kalau Adam paling banyak nih, ada ratusan ribuan. Tapi wajah kok Adam nggak katik kayak kayaknya happy baik, tergantung. Tapi pernah kok, pasti ada challenge, beban, pasti ada.
Selalu, tiap hari sama. Musa Saudara, 2 juta dikatakan oleh banyak tuh 2 juta Saudara follower-nya, pengikutnya untuk keluar dari Mesir. Dia kelelahan. Dia pemimpin Saudara, tapi dia sehebat-hebatnya pemimpin dia rendah hati. Mertuanya datang nasihati. Nah, Yitro, Musa, kau tidak boleh caramu begini. Kau kelelahan. Belajar punya tim. Yang urusan-urusan mereka komplain, punya masalah, berbagi. Kau doakan bawahanmu. Mereka yang bantu engkau dengerin masalah. Jadi kau punya kekuatan dalam dirimu. Kalau enggak kau beban. Dinasihati oleh mertua. Bapak Ibu masih mendapatkan nasihat yang baik dari mertua? Masih ada yang mertua lebih diberkati oleh mertuanya atau jangan-jangan sudah punya banyak kepahitan dengan mertuanya ini? Musa diberkati oleh mertuanya. Dia tetap mau dengar nasihat. Rendah hati. Nah, rendah hati saudara, jangan telingamu tertutup. Sekalipun engkau sudah banyak tahu. Sekalipun engkau sudah begitu hebat. Waktu engkau mendapatkan nasihat, siapa yang dapat untung? Bagi Musa, dapat untung. Saya dapat untung. Betul saudara, sejak itu dia lebih fresh. Dia tidak terlalu stres dengan kebutuhan yang memang harus dijawab. Itu dimulai dari mana? Rendah hati saudara. Masih punya hati yang mau dibentuk oleh Tuhan. Daud saudara pernah gagal, dia raja. Tapi hebatnya Daud ditegur oleh Nabi Nathan saudara. Daud kau orang berdosa. Dia raja saudara. Kalau dia mau bilang, prajuritku penggal aja nih orang. Mati itu si Nabi. Tapi enggak. Dia dengarkan, Tuhan aku berdosa. Dia raja saudara. Tapi rendah hati. Masih mau diajar. Dia bertobat. Pernah jatuh. Tapi Tuhan angkat dia lagi. Saudara orang yang rendah hati. Waktu dia sukses. Dia tidak pernah cerita banyak tentang dirinya. Ini kalimat saya saudara. Orang yang rendah hati. Kalau cerita. Tidak banyak memamerkan soal aku. Tapi bicara tentang hebatnya. Siapa saudara? Tuhan. Itu orang yang rendah hati. Dia tidak akan hancur. Karena Tuhan dari sorga, Tuhan yang di sisinya, dimuliakan. Kalau cerita dikit-dikit, kau hari ini bisa sedemikian hebat punya mobil baru, caknya kau ya saudara ya, agak diiniin. Kau punya rumah baru posisi baru ya. Siapa yang saudara ceritakan? Orang yang sombong akan cerita lebih banyak tentang akunya. Memang akunya ini ada kerja keras, ada banting tulang, ada usaha. Tapi di balik itu saudara tahu ada tokoh aktornya yang luar biasa, yaitu Tuhan. Karena itu saudara jangan lupa cerita tentang Tuhan waktu engkau mengalami kesuksesan. Amin. Waktu engkau diberkati Tuhan, cerita tentang hebatnya Tuhan. Banyak tokoh-tokoh Kristen, saudara, artis-artis Kristen yang kita kagumi sekarang. Waktu diwawancara, begini, lalu dia bilang, puji Tuhan. Saya ada ikut satu Instagram, saudara, namanya Christ Athlete. Jadi atlet-atlet dunia yang punya iman pada Kristus. Dan yang berani menyatakan Kristus waktu dia diwawancara. Ada banyak atlet-atlet basket dunia, saudara. Lalu atlet-atlet sepak bola. Lalu ada yang UFC, saudara ya, yang bertanding MMA itu. Waktu diwawancara menarik saudara. Diwawancara dia habis keringatan. Apa yang buat kau berhasil begini? Saudara di hadapan banyak orang. Dia tidak malu lagi dibilang. The first yang pertama, thank you to the Jesus the Lord. Oh saudara, dia umumkan itu. Terima kasih untuk Yesus. Baru dia bla 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 dia bilang karena istri. Dia sounding orang lain nanti. Dia cerita karena hebatnya Tuhan aku boleh ada sampai hari ini. Saya ikutin Instagramnya sudah menarik. Ternyata banyak atlet dunia yang berani menyatakan hebatnya Tuhan. Mereka rendah hati. Waktu mereka menang, mereka berhasil. Saudara berkat perkenanan Tuhan terjadi waktu apa yang kita usahakan. Meskipun banyak tantangan, Tuhan beri kelancaran. Judul khotbah ini tadi saudara, kerendahan hati mendapatkan berkat perkenanan Tuhan, favor-nya Tuhan. Apa itu maksudnya berkat perkenanan Tuhan? Tuhan lancarkan hidup kita. Sekalipun banyak tantangan, tapi aneh, ada tangan Tuhan yang kelihatan menolong melancarkan usaha kita.
Saudara ingat, hidup orang Kristen tidak mengenal kata kebetulan atau random, satu hal yang acak, tidak. Saudara tahu, kebetulan-kebetulan baik yang saudara hadapi hari ini. Kebetulan ya, lagi butuh pembantu, dapat yang bagus dikenali orang. Kebetulan ya, ini usaha lagi susah, butuh tambahan modal, ada kawan yang bantu. Kebetulan ya, kebetulan positif yang saudara dapatkan hari ini, itu saudara tahu, itu ternyata ada berkat perkenanan Tuhan yang melancarkan saudara. Orang lain bingung mengatasi situasi yang sulit. Saudara ketemu situasi yang sama, kok bisa langgeng, lewatnya begitu gampang. Saudara tahu, itu ada berkat perkenanan Tuhan yang menolong melancarkan saudara, sehingga bisa lewat dan berhasil sampai hari ini. Kapan itu terjadi? Sederhana saudara, waktu saudara menyenangkan Tuhan dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Tidak sombong, tidak menyombongkan diri di hadapan Tuhan, tapi saudara bow down, saudara merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Dia. Bagaimana mungkin Tuhan tidak senang dengan orang yang rendah hati? Saudara, kerendahan hati adalah kunci yang membuka pintu perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Pintu apa yang saudara butuh dibuka oleh Tuhan saat ini, saudara? Pintu apa dalam aspek hidup saudara yang butuh perkenanan Tuhan hari ini? Mungkin itu bicara soal pekerjaan, mungkin itu bicara soal kesehatan, ada? Mungkin itu bicara soal rumah tangga, mungkin itu bicara soal masa depan. Saudara, mari datang dengan rendah hati di depan Tuhan. Kita mungkin butuh bercermin, koreksi diri, atau jangan-jangan aku ini selama ini betul ya, sudah sombong, berubah banyak. Yuk kita bertobat saudara, kembali rendah hati di depan Tuhan. Rendah hati di depan Tuhan dimulai dengan waktu kita mau berdoa kembali, memohon Tuhan bantu aku. Situasi aku ini pelik, nampak buntu, nampak gelap. Tapi aku rendah hati memohon, aku hanya bisa pegang janji Tuhan, itu cukup bagiku. Tuhan akan bantu aku. Rendah hati saudara, rendah hati saja mohon pertolongan Tuhan. Yairus saudara, seorang kepala rumah ibadat. Kepala rumah ibadat. Dihargai di kalangan orang Yahudi. Waktu anaknya hampir mati, apa yang dia lakukan? Dia cari Yesus. Pada Yesus waktu itu masih tokoh kontroversial. Dia butuh bantuan saudara. Anakku hampir mati. Yairus, kepala rumah ibadat terhormat saudara, dia cari Tuhan. Dikatakan dia berlutut, Tuhan tolonglah anakku hampir mati. Please help me, bantu aku. Saudara kalau punya kesempatan nonton banyak saudara postingan The Chosen, film tentang Yesus ya, The Chosen yang terbaru tentang Yesus. Dia datang saudara memohon, wah saya nonton filmnya itu saudara, potongan filmnya tersentuh sekali. Dia datang memohon Tuhan tolong bantu aku. Rendah hati saudara, walaupun dia punya posisi, walaupun dia orang terhormat, tapi di hadapan Tuhan tidak berani meninggikan diri. Dia butuh pertolongan untuk situasinya saat itu. Dan Tuhan berkenan memberikan pertolongan bagi dia. Nah saudara, mari kita jadi anak Tuhan yang rendah hati. Tuhan tidak memberkati orang yang sombong. Jangan-jangan saudara, kita sombong sudah lama dengan ego kita. Ego kita dengan Tuhan, ego kita dengan orang terdekat dalam hidup kita. Jangan teruskan itu saudara. Rendah hati. Waktu engkau rendah hati, justru orang akan lebih-lebih lagi menghormatimu, dan berkat kehormatan dari Tuhan tidak akan jauh dari hidupmu. Perkenanan Tuhan akan terus mengikuti engkau seumur hidup sampai kau kembali ke surga. Jangan jadi orang yang sombong. Hari ini saudara, kita yang paling tahu kita ini orang sombong atau rendah hati. Saya tanya saudara, Bapak Kris Yudi, orang yang sombong atau orang yang rendah hati Pak? Susah jawab ini pasti ini. Coba Pak jawab Pak, orang yang sombong atau orang yang rendah hati? Ngukur diri Pak. Rendah hati. Kok jawabnya Cak? Yakin ya Pak? Rendah hati. Rendah hati ya Pak ya, puji Tuhan. Ibu Sarah rendah hati, puji Tuhan. Budiman rendah hati. Octavia, kalau usah pura-pura lihat HP tetap ditunjuk kok dari depan, tidak apa-apa, tetap dapat kesempatan itu.
Orang yang sombong atau orang yang rendah hati? Hah? Rendah hati. Oh, oke. Cerosita, orang yang sombong atau orang yang rendah hati? So-so ya, ya. Kita yang paling tahu, saudara. Saya suka bercanda sama teman-teman di gereja kalau mereka lagi main musik. Tahukah, hai kalian semua, Musa dengan rendah hati katakan, Musa adalah pemain hebat yang paling bagus di gereja ini. Saya dengan rendah hati katakan itu, saudara. Rendah hatinya di mana? Di gunung, saudara. Saudara paham? Merendahkan hati yang pura-pura. Tuhan tidak bisa ditipu. Kita boleh ngomong begitu, tapi kita yang paling tahu hati kita. Nah, saudara, mulai dulu dengan Tuhan. Nanti dengan orang lain itu akan menjadi buahnya yang akan muncul dengan seketika. Saudara yakinlah, saya doakan Bapak Ibu menjadi atasan yang rendah hati, yang dengan alami kerendahan hatimu berjalan bersama Tuhan, karyawan akan lebih respect. Amin. Jadilah mertua-mertua yang rendah hati. Saya doakan kau akan mendapat lebih banyak respect dari menantumu dan anakmu. Hai anak-anak, jadilah anak-anak yang rendah hati. Dan saya doakan saudara, kau akan melihat orang tua akan jauh lebih percaya kepadamu, akan memberkati hidupmu. Hai para suami, para istri, jangan tuntut pasanganmu untuk rendah hati dulu, tapi mulai dengan dirimu rendah hati. Dan saya doakan akan menjadi suami istri yang akan memberkati keluargamu nantinya, dimulai dari dirimu dulu yang rendah hati. Orang yang tinggi hati mendahului kehancuran. Kerendahan hati mendatangkan kehormatan. Mari kita berdoa. Ambil waktu sebentar saudara merenungkan firman Tuhan ini. Bapak Ibu, saya yakin di gereja maupun di rumah tidak ada di antara kita yang tidak mau diberkati Tuhan. Kita mau berkat perkenanan Tuhan yang melancarkan, menolong semua yang kita kerjakan dibuat berhasil. Masalah kita yang berat jadi ringan, masalah yang ringan jadi tuntas. Ada tangan Tuhan yang menolong semuanya itu. Saudara, memberkati itu adalah hal yang tidak sulit bagi Tuhan. Tapi sebelum menuntut berkat Tuhan, mari kita koreksi hati saat ini, saudara. Bagaimana hatimu? Apakah engkau jatuh dalam kesombongan? Kau orang yang keras, yang susah dinasehati, susah diajak baik-baik ngomong. Kau merasa diri paling benar, paling tahu. Hari ini bersyukur kalau engkau sudah dibawa begitu tinggi, punya pengalaman banyak, posisi yang tinggi, pengetahuan yang banyak. Tapi katakan, Tuhan, jagai hatiku, agar jangan roh kesombongan masuk dan menguasaiku. Sehingga waktu aku rendah hati, Tuhan, kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti aku seumur hidupku, sampai aku kembali ke rumah Tuhan. Sampai waktu sebentar di hadapan Tuhan, buka hatimu, katakan, Tuhan, tolong aku. Tolong aku. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Engkau mengenal hati setiap kami pribadi lepas pribadi, yang di gereja maupun yang di rumah. Dan terima kasih Tuhan, Kau Allah yang tidak pernah menyerah untuk mengingatkan kami, untuk mendorong kami jadi semakin serupa seperti Kristus. Dan terima kasih Tuhan bahwa Engkau punya rencana yang indah bagi kami dan mendorong kami untuk jadi anak Tuhan yang lebih baik. Hari ini Tuhan, kami bertekad komitmen di hadapan Tuhan. Kami akan menjauhi dosa kesombongan. Kami akan belajar semakin rendah hati dalam tutur kata kami, dalam pembawaan diri kami, terutama di hadapan Tuhan. Kami tidak berani untuk sombong. Sedikit-sedikit kami akan doa minta tuntunan Tuhan. Sedikit-sedikit kami akan cari firman Tuhan sebagai arahan kami. Sedikit-sedikit kami akan membuka hati kami untuk nasihat dari orang-orang yang Tuhan kirim bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami percaya waktu kami rendah hati,
berkat kehormatan, berkat perkenanan Tuhan akan terus menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.